Di sini kakak mau untuk sementara waktu gantiin Ibu Hola ngajarin kalian. Jadi mungkin untuk beberapa pertemuan kalian akan ketemu kakak. Jadi kalau misalnya nanti ada kesulitan dalam menjawab segala tugas yang kakak berikan, bisa chat kakak langsung lewat GCR. Nanti absennya juga kakak kasih di GCR, jadi kalian isi bagi yang hadir. Nah, bagi yang nggak hadir, kasih tahu kalau ada tugas. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kalian kemarin kan sampai bab 2. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Bentar kakak lihat. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 3. Tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kita masuk pada kegiatan ekonomi. Apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, maksudnya di sini yaitu contohnya misalnya kita belanja ke pasar, itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Misalnya kita belanja-belanja seperti ini, yaitu namanya kegiatan ekonomi. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi dapat dilakukan sesuai dengan kegiatan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dalam kehidupan. Nah, itu tujuan dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu yang pertama produksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produksi? Ini kakak jelaskan. Yang pertama, produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan dan menghasilkan atau menambahkan nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan produsen. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi. Produksi itu yaitu menciptakan sesuatu untuk menghasilkan suatu barang. Nah, contohnya misalnya handphone. Nah, handphone itu kan kalau tidak ada handphone kalau tidak diproduksi. Nah, itu pengertian dari produksi. Kemudian yang pertama ada faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ada 3. Yang pertama ada faktor produksi alam. Nah, ada 4, yaitu yang pertama ada faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada faktor produksi alam terbaharui dan faktor produksi alam tidak terbaharui. Nah, yang pertama faktor produksi alam ini yaitu faktor yang dapat digantikan. Nah, contohnya seperti sumber daya, yang pertama ya seperti tanah pertanian, kemudian ada perkebunan, kemudian ada tambak ikan, dan tempat wisata. Nah, itu faktor produksi alam yang terbaharui, yang bisa diolah kembali, seperti itu. Jadi misalnya kita bertani, nah, kan sudah menghasilkan buah tuh. Nah, tanahnya itu masih bisa kita produksi, masih kita gunakan kembali. Kemudian ada juga faktor produksi alam yang tidak bisa diperbaharui. Contohnya itu seperti batu bara, tambang, kemudian minyak tanah, dan sumber daya mineral. Nah, itu contoh yang tidak dapat diperbaharui, jadi sekali saja digunakan. Jadi hal tersebut harus tidak boleh dirusak oleh manusia, karena itu sifatnya
sekali digunakan. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, faktor produksi tenaga kerja ini yaitu faktor produksi yang sumber daya bukan diciptakan oleh keadaan ekonomi, namun merupakan sumber daya yang secara masyarakat atau biologis siap berada untuk berperan serta dalam budidaya ekonomi untuk menghasilkan produksi. Nah, maksudnya faktor produksi tenaga kerja ini yaitu orang yang melakukannya, orang-orang yang melakukan produksi, seperti misalnya kita, seperti itu. Nah, untuk faktor produksi tenaga kerja, ini biasanya berbentuk tenaga, pikiran, keterampilan yang ada untuk mampu memperkaya manusia dalam kegiatan produktif. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada faktor produksi modal ataupun kapital. Nah, ini maksudnya faktor produksi yang keberadaannya diciptakan oleh sistem dan pola hidup perekonomian itu sendiri. Nah, misalnya barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang ataupun jasa lainnya dapat disebut modal. Nah, ini biasanya menyangkut dengan uang. Jadi dalam suatu usaha tanpa ada modal tidak dapat terjadi suatu produksi. Nah, itu yang dimaksud dengan produksi modal ataupun kapital. Kemudian ada yang keempat tentang faktor produksi keahlian. Nah, ini faktor produksi keahlian itu merupakan faktor produksi yang berupa kemampuan ataupun keahlian profesional atau kecakapan berupa kemampuan, keahlian sekelompok anggota masyarakat untuk merencanakan, melakukan, atau mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan produksi. Nah, ini biasanya orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ini diperlukan sekali untuk melakukan suatu produksi. Jadi kalau tidak ada keahlian dalam melakukan suatu produksi, itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada lagi B, perilaku produsen. Nah, perilaku produsen ini apa sih perilaku produsen? Nah, perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produksi yang dihasilkan bermutu, sehingga bisa diterima di masyarakat dan menghasilkan laba. Nah, ini biasanya orang-orangnya yang melakukan produksi untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan. Kemudian ada juga teori perilaku produsen, menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produksi, yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Nah, ini teori perilaku produsen, teori perilaku orang dalam melakukan produksinya. Kemudian ada lagi permasalahan seorang produsen, adalah bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan barang yang berkualitas dan kuantitas yang cukup. Nah, ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam mengelola keuangan biasanya. Nah, dengan modal yang terbatas, dia bisa menciptakan barang-barang yang berkualitas. Nah, itu permasalahan seorang produsen. Nah, kemudian ada lagi yaitu biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi ini ada 7. Yang pertama, biaya tetap modal. Nah, biaya tetap modal ini yaitu biaya yang dikeluarkan walaupun perusahaan tidak melakukan produksi. Nah, contohnya itu seperti penyusutan sewa, terus gaji, kemudian asuransi dan pajak. Ini biasanya walaupun suatu perusahaan itu tidak melakukan produksi, tapi kan ada karyawan yang perlu digaji. Itu biaya tetap
total. Kemudian ada biaya variabel total. Nah, biaya variabel total itu yaitu biaya yang dikeluarkan apabila produksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Nah, contohnya ini bahan bakar dan peralatan kecil. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel total. Kemudian lanjut lagi ada biaya total. Nah, untuk biaya total ini adalah keseluruhan produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini contohnya seperti pendirian pabrik misalnya. Nah, ini biasanya biaya total. Biaya total. Nah, kemudian ada biaya tetap rata-rata. Untuk biaya tetap rata-rata ini yaitu hasil bagi antara biaya tetap dan biaya total dan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, ini yang dimaksud dengan biaya tetap rata-rata. Nah, contohnya sewa gedung. Kemudian lanjut lagi kepada 5, biaya variabel rata-rata. Nah, biaya variabel rata-rata ini yaitu biaya variabel satuan unit. Nah, kemudian ada lanjut lagi. Waktunya ini mau habis. Nanti kalau misalnya keluar, kalian masuk lagi ya. Kemudian lanjut lagi kepada biaya variabel rata-rata. Nah, biaya variabel rata-rata ini yaitu yang dapat dihitung dari total cash dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Nah, itu. Kemudian ada lagi biaya marginal. Nah, apa sih biaya marginal? Biaya marginal adalah tempat biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit. Nah, biasanya biaya marginal ini diperoleh dari selisih total cash dan selisih kualitas dari barang yang diproduksi. Nah, ini yaitu biaya-biaya produksi. Kemudian ada penerimaan. Nah, penerimaan ini ada 3. Nah, kakak jelaskan dulu arti penerimaan. Penerimaan di sini adalah suatu permintaan produsen dari hasil penjualan barang atau outputnya. Nah, yang pertama ada total revenue. Nah, total revenue ini yaitu total dari hasil penjualan output. Nah, penjualan yang keluar maksudnya dari hasil barang yang dijual. Kemudian ada average revenue, yaitu penerimaan setiap unit dari penjualan output. Kemudian ada yang ketiga, ada marginal revenue, yaitu kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan ataupun pengurangan satu unit output. Nah, itu yang dimaksud dengan marginal revenue. Kemudian ada keuntungan maksimal. Nah, keuntungan maksimal adalah keuntungan penuh atau total dari apa yang diproduksi. Nah, yang pertama ada pendapatan total. Nah, pendapatan total ini biasanya menyangkut laba atau keuntungan. Nah, laba total adalah perbedaan antara penerimaan total dan biaya total. Nah, biasanya laba terbesar terdapat pada suatu selisih positif terbesar antara penerimaan total dan biaya total. Nah, ini biasanya misalnya kita
mengeluarkan modal berapa. Nah, keuntungannya itu yang dimaksud dengan pendapatan totalnya, yaitu laba total tersebut. Kemudian ada lagi pendekatan marginal. Nah, pendekatan marginal ini biasanya biaya marginal adalah perubahan biaya total per unit perusahaan output. Nah, untuk penerimaan marginal ini adalah perubahan penerimaan total per unit output atau hasil penjualan marginal. Nah, itu yang dimaksud dengan pendapatan marginal. Kemudian lanjut lagi ke distribusi. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, yang pertama ada pertimbangan pasar. Nah, pertimbangan pasar ini biasanya keadaan pasar merupakan faktor penentu dalam pemilihan seluruh, yaitu berupa perhatian antara konsumen dan pasar industri. Nah, itu yang dimaksud dengan pertimbangan. Kemudian ada pertimbangan barang. Ini biasanya berupa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan yang berkaitan dengan barang-barang yang dijual, antara lain misalnya nilai unit, besar dan beratnya barang. Nah, kemudian lanjut lagi ada pertimbangan perusahaan. Untuk pertimbangan perusahaan ini biasanya beberapa yang perlu diperhatikan dalam segi perusahaan, antara lain sumber pembelanjaan, kemudian ada pengalaman dan kemampuan manajemen. Kemudian yang keempat ada pertimbangan perantara. Ini biasanya orang ketiga dalam suatu produksi. Nah, jika dilihat dari perantaranya, biasanya beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain seperti pelayanan yang diberikan seseorang, antara perantara, kemudian ada kegunaan perantara, serta sifat perantara terhadap kebijakan produsen. Nah, itu ada keempat faktor yang mempengaruhi distribusi. Nah, kemudian ada mata rantai distribusi. Nah, ini ada dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Nah, untuk saluran distribusi langsung itu yaitu bentuk penyaluran barang-barang atau jasa-jasa produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. Nah, ini biasanya dari produsen ini langsung kepada konsumen, seperti contohnya di pasar. Tidak melalui perantara lain, contohnya kita pesan makanan. Nah, itu biasanya kan kita melalui perantara, misalnya Gojek, itu yang dimaksud dengan yang tidak langsungnya. Nah, kemudian untuk pengertian yang distribusi tidak langsungnya itu yaitu bentuk saluran distribusi yang menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Nah, itu contohnya seperti yang tadi yang Kakak katakan, tidak langsung misalnya tidak dari produsen, tidak langsung ke konsumennya. Nah, itu ada orang kedua yang mengantarkan barang kepada konsumennya. Nah, kemudian lanjut lagi kepada konsumsi. Nah, konsumsi ini ada 7 faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama ada pendekatan, kemudian ada harga barang dan jasa, ketiga ada tingkat pendidikan, keempat ada jumlah keluarga, yang kelima ada jenis kelamin, keenam ada selera, dan yang ketujuh ada adat istiadat. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian ada teori perilaku konsumen. Nah, teori perilaku konsumen ini ada dua, yaitu pertama ada teori nilai guna atau utility, kemudian ada analisis karpap kepuasan atau independent range. Nah, yang pertama Kakak jelaskan dulu yang tentang total nilai guna. Nah, untuk total nilai guna ini biasanya teori ini bahwa setiap barang yang dimiliki nilai guna atau utilitas karena setiap barang pasti mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada
kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Nah, teori ini contohnya tuh seperti misalnya handphone. Ini kan gunanya untuk teleponan dengan orang yang jauh. Nah, itu ada gunanya seperti itu. Misalnya contohnya pensil kan untuk menulis. Nah, itu berarti barang tersebut ada nilai gunanya. Kemudian ada analisis kurva kepuasan. Nah, apa sih itu? Yaitu merupakan suatu teori yang telah terlebih dahulu menerapkan tingkah laku konsumen, namun teori tersebut mengandung kelemahan. Nah, ini teori analisis kurva kepuasan ini memiliki kelemahan yang pertama, yaitu teori ini menyatakan nilai guna total ataupun kepuasan. Kepuasan marginal yang dalam wujud angka-angka. Nah, kepuasan ini adalah suatu hal yang tidak mudah untuk diukur. Nah, dalam suatu kurva kepuasan ini kan biasanya, misalnya tadi kan contohnya handphone. Nah, biasanya kita kan, misalnya dengan handphone yang kita beli itu ada hal tidak puas dalam mendapatkan aspek-aspek yang ada dalam handphone tersebut. Nah, itu biasanya tidak bisa diukur. Setiap orang kan beda-beda kepuasan dalam memilih, misalnya memilih handphone. Nah, seperti itu.